Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah api cinta-Mu di dalam hati kami. Curahkanlah roh-Mu dan semua akan dijadikan lagi, dan Engkau akan memperbarui muka bumi. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan terang Roh Kudus, berilah kami dengan roh yang sama kebijaksanaan yang sejati, dan sukacita selalu dalam penghiburannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bunda Maria, Ratu Rosario Suci, doakanlah kami. Santo Dominikus de Guzman, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi selamat datang kepada teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendalami iman kita, secara khusus membahas tentang 4 hal terakhir ya, dalam perspektif Gereja Katolik dan juga secara biblis kita akan bahas. Tapi sebelum kita memasuki akan 4 hal terakhir ini, apa sih 4 hal terakhir ini, Romo? Ya, kita akan lihat dulu beberapa kesalahpahaman tentang kehidupan setelah kematian. Ya, apakah ada kehidupan setelah kematian itu dan bagaimana ya kehidupan setelah kematian itu? Jadi kalau kita lihat, yang pertama ada yang bilang bahwa sebenarnya tidak ada kehidupan setelah kematian. Setelah mati ya kita mati, kita hancur, tidak ada lagi. Tetapi ini bukan perspektif Gereja Katolik, ini bukan ajaran Gereja Katolik, dan bukan juga ajaran dari banyak agama. Ya. Dan ini muncul dari gerakan ateisme. Ya. Gerakan ateisme yang mengatakan tidak ada Tuhan, tidak ada jiwa itu tidak kekal, semuanya hanya apa yang bisa dilihat dengan mata ya. Tetapi ini bukan ajaran Gereja Katolik dan kita juga tidak akan membahas lebih dalam ke arah sana karena itu topik berbeda ya, topik apologetik ya, apologetika. Sekarang kita lihat kesalahpahaman yang lain ya, kesalahpahaman yang lain. Sebagai contoh adalah reinkarnasi ya. Ada orang yang bilang gereja mengajarkan reinkarnasi. Tapi itu tidak benar. Gereja tidak mengajarkan reinkarnasi. Begitu juga dengan kitab suci, tidak ada reinkarnasi. Nanti kita akan lihat di Ibrani 9 ayat 27 dikatakan kita hanya mati sekali dan langsung diadili. Ya, jadi tidak ada reinkarnasi, langsung pengadilan. Kemudian ada yang mengatakan bahwa gentayangan. Ya, jadi ada yang orang-orang yang bilang kalau orang meninggal, ada saudara meninggal atau anggota keluarga meninggal, itu jiwanya masih ada di sekitar ya, di sekitar rumah, di sekitar tempat pemakaman ya. Masih jalan-jalan ya, nunggu beberapa hari kemudian baru diadili. Tetapi ini tidak sesuai dengan ajaran Katolik. Kenapa? Karena setelah meninggal langsung jiwanya menghadap Tuhan untuk diadili ya. Sumbernya sama dari dari Ibrani, surat kepada Ibrani ayat bab 9 ayat 27. Nanti silahkan dicek. Oke, ada yang bilang kalau kita meninggal, itu kita tidak akan sadar apa-apa lagi. Ini sepertinya ada di kitab suci karena Santo Paulus sebagai contoh menggunakan bahasa bagi saudara-saudara kita yang sudah tertidur ya. Kata tertidur itu merujuk pada mereka yang sudah meninggal ya. Kalau tertidur kan kita tidak sadar ya. Tetapi kata tertidur di situ lebih pada sebuah teknik literatur, teknik bahasa, eufemisme, di mana kata kematian diperhalus ya. Tetapi kalau kita lihat Injil dan berbagai teks kitab suci yang lain, kita melihat bahwa jiwa manusia itu sadar ya, walaupun setelah kematian. Sebagai contoh kisah Lazarus ya, bukan kisah Lazarus tapi ya perumpamaan tentang Lazarus dan Abraham ya, dan juga Musa yang hadir pada Yesus menampakkan kemuliaan di Gunung Tabor. Musa sudah meninggal dunia, tapi dia hadir di sana berbincang-bincang dengan Yesus. Jadi dia punya kesadaran walaupun sudah meninggal dunia. Ya. Dan mari kita lihat. Ya, mari kita lihat apalagi yang akan muncul ya, orang kudus menjadi malaikat. Nah, ini kadang-kadang kita dengar juga malaikat itu adalah sebenarnya orang kudus orang kudus yang masuk surga dan kemudian dirubah Tuhan ya menjadi malaikat. Tetapi ini tidak begitu benar ya, jawabannya tidak benar. Kenapa? Karena kita memiliki kodrat yang berbeda dengan malaikat. Ya, kodrat dan malaikat.
Dan manusia ya tetap akan menjadi manusia, jiwa manusia tetap menjadi manusia selamanya. Ya, dan malaikat juga diciptakan Tuhan sebagai kodrat yang berbeda, makhluk yang berbeda. Mereka juga tidak akan menjadi manusia saat mereka jatuh, tidak. Kalau mereka jatuh, ya mereka menjadi malaikat yang jatuh, ya. Iya. Tapi kita tidak menjadi malaikat maupun malaikat menjadi manusia karena punya kodrat yang berbeda, ya. Kemudian ada yang bilang bahwa kalau kita meninggal, kita akan kembali ke yang transcendence, ya. Transcendence ini adalah yang bisa disebut sebagai Tuhan, ya, sebagai Tuhan, atau bagi agama-agama yang tidak memiliki Tuhan, transcendence ini yang satu, yang kekal, ya, yang abadi, ya. Nah, ada yang bilang bahwa kalau kita meninggal, kita akan jiwa kita akan diresap, menjadi bagian atau diresap oleh yang transenden ini, yang utama ini, sehingga kita kehilangan kepribadian kita kehilangan identitas kita pun tidak sadar, ya, atau ya mungkin sadar tapi hanya menjadi bagian dari yang transenden ini. Ini salah satu ajaran yang cukup populer sekarang secara khusus di ajaran New Age, ya, New Age movement, ajaran-ajaran New Age, bahwa kita kalau setelah mati akan bersatu kembali dengan alam sebagai contoh, ya, atau kita akan bersatu kembali dengan roh dunia, ya. Nah, ini sebenarnya tidak diajarkan Gereja Katolik dan bahkan bentuk-bentuk penyimpangan, ya. Jadi ini beberapa hal kesalahpahaman tentang kehidupan setelah kematian yang tidak diajarkan Gereja Katolik, tetapi mungkin beberapa dari kita memiliki hal ini, ya, memiliki percayakan hal-hal ini. Dan ini sedikit, ya, makanya kita koreksi bersama. Oke, kita lanjutkan. Kebenaran tentang hal-hal terakhir, ya. Hal-hal terakhir itu dalam bahasa teknis disebut sebagai eskatologi, ya. Eskaton itu bahasa Yunani, artinya yang terakhir. Jadi hal-hal terakhir, studi atau pembelajaran research tentang hal-hal terakhir itu disebut eskatologi, ya. Katologi itu logos seperti dalam biologi, studi tentang kehidupan. Jadi eskatologi, studi pembelajaran tentang hal-hal terakhir. Dan hal-hal terakhir ini adalah hal-hal yang akan kita hadapi saat kita, ya, mengakhiri hidup kita di dunia, ya. Ada 4 hal, walaupun tidak 4-4-nya akan kita hadapi, ya. Hanya 3 sebenarnya yang kita akan hadapi, ya. Hal terakhir itu adalah kematian, pengadilan, neraka, dan surga. Oke, bagaimana mereka berelasi dengan satu dengan lain? Bentuknya kurang lebih seperti ini, ya. Jadi kita akan mati dulu, kemudian kita akan menghadapi pengadilan di hadapan Tuhan, dan keputusannya adalah surga atau neraka, ya, surga atau neraka. Kemudian mungkin ada beberapa dari kita yang bertanya, Romo, purgatorinya di mana? Purgatorinya di mana? Kok tidak ada purgatori, ya, Romo, ya? Purgatori atau purgatorium atau api pencucian, ya. Kok di 4 hal terakhir tidak ada. Nanti kita akan bahas bahwa purgatorium atau api penyucian itu adalah salah satu bagian dari surga. Ya, itu sudah menjadi bagian dari surga, persiapan, ya, masuk surga. Jadi nanti akan saya jelaskan bahwa semua orang yang sudah masuk neraka, masuk api penyucian, itu otomatis, ya, sudah pasti masuk surga. Oke. Kita bahas yang pertama, kematian. Kematian. Nah, ini Santo Teresa dari anak-anak Yesus saat dia meninggal. Oke, kematian itu apa? Kematian bisa dilihat dari 2 perspektif, ya. Perspektif pertama itu perspektif biologis klinis, dan kematian dari perspektif teologi, ya. Theological perspective of death, ya. Kematian secara biologis ini bisa diterjemahkan atau didefinisikan sebagai berhentinya atau penghentian permanen semua fungsi biologis yang menopang kehidupan organisme secara fisik. Jadi kalau kematian itu biasanya bisa dicek secara metode-metode saintifik, ya.
dengan metode kedokteran bisa dicek. Sebagai contoh bisa dicek apakah masih ada nafasnya, apakah masih ada detak jantungnya, ya, atau masih ada apa namanya brain wave-nya, ya, gelombang otaknya. Ini bisa dicek oleh dokter yang memang dilatih untuk mengetahui hal-hal ini, dan juga dengan berbagai teknologi medis yang ada, ya. Dan ini adalah proses alami kehidupan dan pertumbuhan. Jika ada yang hidup, ya nantinya akan mati. Ini adalah proses alami. Nanti setelah mati akan dikompos, ya, terurai, dan akan diserap menjadi bagian kehidupan yang lain. Ya, jadi ini proses alami kehidupan dan pertumbuhan, ya, biologis, ya, karena kita hanya melihat dari sisi scientific biologi, science dan biologi secara khusus. Dan yang bertugas tentunya untuk mendetermin atau menentukan apakah seorang sudah meninggal, ya nanti ada dokter, ya. Kalau dalam kondisi normal, ya, dokter biasanya minta dokter untuk tanda tangan sertifikat kematian. Jadi kita percayakan kepada ahlinya dalam bidang ini, tetapi kita tidak akan ke sana. Oke, kita akan melihat kematian dari perspektif teologi. Oke. Kematian dalam teologi adalah perpisahan permanen jiwa dan raga. Oke, manusia diciptakan, nanti akan kita bahas, sebagai citra Allah, dan sebagai citra Allah kita diciptakan sebagai makhluk hidup dalam artian punya jiwa dan punya tubuh, ya. Ini dalam bersatu secara sempurna, ya, bersatu secara substantif bahasa teknisnya, ya. Dan saat dipisah, ya pasti raganya akan kehilangan jiwa dan raga ini berhenti, ya, menjadi raga manusia, ya, hanya jenazah dan bukan lagi tubuh manusia, ya. Dan kematian yang paling penting adalah akibat dari dosa. Kalau dari perspektif biologis, ya, ini sebagai proses natural alami dari kehidupan. Tetapi tidak bagi teologi, ya. Di kitab suci nanti kita akan bahas ini adalah akibat konsekuensi dari kematian, dari dosa. Yap, belajar dari kisah penciptaan, kita kembali ke Kejadian 1 dan 2 dan 3. Saat Adam dan Hawa diciptakan, mereka dalam kondisi yang disebut sebagai original justice, original grace, ya. Dalam kondisi rahmat orisinil. Wah, bahasanya agak susah, ya. Maksudnya apa? Saat mereka diciptakan, mereka tidak memiliki apa yang namanya dosa asal, ya. Mereka dalam kondisi rahmat, ya. Ingat bahwa dosa nanti adalah hal yang memisahkan kita dari Tuhan. Dan waktu Adam dan Hawa diciptakan, mereka dalam kondisi rahmat, dalam artian tidak terpisah dari Tuhan, dalam kondisi persahabatan, bersatu dengan Tuhan, ya, bersatu dengan Tuhan. Makanya mereka tinggal bersama dengan Tuhan di Taman Firdaus. Ini menjadi sebuah bahasa simbolis persatuan mereka dengan Tuhan. Jadi karena itu mereka menerima apa yang disebut karunia supernatural. Ya, karunia supernatural itu nama lain dari rahmat. Ya. Rahmat itu apa? Rahmat adalah kondisi di mana kita bersatu, ya, dengan Tuhan. Jadi Adam dan Hawa diciptakan dalam kondisi bersatu dengan Tuhan di Taman Firdaus, yaitu bahasa simbolis Taman Firdaus sebagai kondisi persatuan, ya, kondisi rahmat. Tetapi mereka juga diberikan kondisi-kondisi atau karunia-karunia khusus oleh Tuhan. Ya. Ingat, sebagai manusia kita punya 3 hal, ya, sebagai citra Allah. Pertama, kita punya akal budi, kita punya kehendak bebas, dan jiwa kita, ya, jiwa kita adalah jiwa yang kekal, immortal, ya, jiwa yang kekal. Nah, ketiga hal ini nanti akan sama Tuhan diberi karunia khusus. Ya, preternatural itu karunia khusus untuk melengkapi hal-hal yang ada pada kita, hal-hal yang ada pada kodrat kita. Sebagai contoh, ya, akal budi kita dikasih Tuhan dengan pengetahuan khusus. Jadi ini bahasa Inggrisnya infused knowledge. Ya, jadi pengetahuan yang langsung masuk ke intelek kita, pengetahuan yang masuk langsung ke jiwa kita. Kenapa? Biasanya kalau kita belajar kan kita perlu belajar menggunakan proses yang panjang. Ya, harus melihat dulu tulisannya, harus belajar dulu
Kalau mau belajar kebenaran tentang matematika, harus belajar dari yang paling dasar. Ada satu apel, ditambah satu apel jadi dua apel, kemudian diabstraksi segala macam. Ini proses yang lama ya, makanya pendidikan lama. Karena memang kita butuh waktu untuk belajar menurut kodrat kita. Tapi Adam dan Hawa diberi kekhususan ya. Mereka mendapatkan pengetahuan-pengetahuan khusus tanpa harus belajar. Ya langsung masuk ke intelek. Ada juga kehendak ya. Kehendak bebas mereka itu dilengkapi dengan rahmat, karunia, integritas, kesatuan antara kehendak bebas, akal budi, dan emosi. Nanti saat ini dilepas kita akan belajar efeknya apa. Karena jiwanya abadi, Tuhan juga memberikan karunia agar tubuhnya abadi. Tubuhnya tidak mati, tidak merasakan sakit. Jadi kalau Adam ya tersandung batu di Firdaus, ya dia tidak akan merasakan sakit ya. Atau mungkin merasakan sakit tetapi sakitnya berbeda atau bagaimana saya juga tidak tahu ya. Yang pasti mereka tidak akan merasakan penderitaan dan tidak akan mati. Dan ini salah satu karunia-karunia khusus yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa. Sayangnya mereka berdosa. Ya, mereka berdosa dan akibat dosa adalah hilangnya karunia supernatural dan hilangnya karunia preternatural. Ingat, saya sudah saya jelaskan tadi adalah keputusan kita, keputusan manusia untuk menolak Tuhan. Dan saat kita menolak Tuhan, kita menolak persahabatan Tuhan, kita berpaling dari Tuhan. Ya, kita berpaling dari Tuhan. Akibatnya apa? Saat kita berpaling dari Tuhan, ya kita menjauh dari Tuhan. Sehingga dosa salah satu konsekuensinya ya terpisah dari Tuhan, hilangnya rahmat. Kalau tadi rahmat adalah persatuan dengan Tuhan, saat berdosa ya kita tidak ada rahmat ya, dan kita jauh dari Tuhan. Oke. Tapi tidak hanya karunia supernatural yang hilang, tidak hanya rahmat yang hilang, tapi juga karunia preternatural juga hilang. Nah, ini kenapa secara simbolis Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus. Ini menjadi sebuah simbol putusnya hubungan antara Allah dan manusia. Allah dan manusia karena dosa. Dan setiap keturunan Adam dan Hawa itu terlahir di luar Firdaus, ya, sehingga setiap keturunan Adam dan Hawa itu memiliki yang disebut sebagai dosa asal. Dosa asal ini adalah sebuah kondisi di mana kita terlahir jauh dari Tuhan, ya. Terlahir di luar Firdaus secara simbolik ya, kecuali tentunya satu orang ya, Bunda Maria spesial. Oke, karena dosa, pengetahuan khusus diambil dan tidak hanya diambil, akal budi kita pun melemah sehingga kita menjadi orang-orang bodoh ya. Kadang-kadang kita melakukan kecerobohan ya, kebodohan, hal-hal yang sebenarnya kita tahu kok masih salah gitu ya. Seringkali saya lemah di matematika ya. Kalau lagi hitung soal yakin sudah benar ternyata salah ya. Tercecer, ada yang kesalahan kecil di sana dan sini ya, kebodohan dan kecerobohan. Kehendak bebas ini efeknya ada efeknya adalah yang disebut sebagai konkupiscensia. Ini teknikal, bahasa teknis yang artinya rusaknya hubungan antara emosi dan kehendak bebas dan akal budi. Jadi kita tahu ya, kita menghendaki yang baik, tetapi kok emosi kita menolak ke sana gitu. Sebagai contoh kita tahu bahwa makanan berlemak itu tidak baik buat kesehatan. Kita tahu dan kita menghendaki itu. Tapi kok kita tetap aja makan ya? Kenapa? Karena emosi kita mendorong kita ke sana. Ya, perasaan kita mendorong kita ke sana karena itu enak ya. Makanan-makanan berlemak ya, kolesterol tinggi karena itu enak. Apalagi makan gula itu enak. Makanya kita didorong ke sana oleh emosi kita. Ini kenapa kita juga berdosa ya? Kenapa kita juga berdosa? Kita tahu perzinahan itu salah, tapi kenapa kita masih berzina ya? Karena berzina itu memberikan kenikmatan. Iya. Dan ini yang kita didorong oleh perasaan-perasaan yang tidak teratur ya. Jadi itu salah satu efek dari dosa. Nah, efek kedua karena jiwa abadi kita, jiwa kekal kita juga terluka karena konsekuensi dosa.
Salah satu efeknya adalah kita kehilangan rahmat khusus, karunia khusus untuk hidup kekal. Oke, jadi tubuh kita rusak, menderita, dan harus mati. Ya. Nanti kita akan lihat poin ini, jadi kematian pada dasarnya adalah efek dari dosa. Kenapa? Ingat, dosa adalah putusnya hubungan kita dengan Tuhan. Dan karena Tuhan adalah sumber kehidupan dan kita jauh dari kehidupan itu sendiri, ya lama-lama kita akan mati. Sebuah HP, ya, kalau tidak di-charge sumber listrik, lama-lama pelan-pelan dia akan lobat dan akhirnya dia akan mati. Ini konsekuensi dosa. Kecuali kita di-charge lagi, ya, kita kembali ke alam hidup rahmat, ya akhirnya kita akan mati. Ya. Ini juga sama seperti kita, ya, kalau kita tidak kembali kepada Tuhan, kita pun akan mati. Oke, seperti Santo Paulus juga setuju dengan pandangan ini. Sebagai contoh Roma 5:12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikian juga maut telah menjalar kepada semua orang. Oke, karena semua orang telah berdosa. Ya, betul. Jadi menurut Paulus, dosa menyebabkan semua orang meninggal, ya, seorang mati, dan hanya karena dosa satu orang semua akan efeknya, ya, karena kita satu spesies, ya, satu komunitas manusia, ya, satu spesies manusia. Sebab upah dosa ialah maut, ya. Jadi kalau kita berdosa, upahnya apa, ya? Maut, kematian. Sebab seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan. Jadi maut datang karena satu orang, kematian datang karena satu orang. Karena Adam, kita semua anak-anaknya kena, ya, kecuali tentunya Bunda Maria. Ya, teman-teman silakan kalau ada pertanyaan ditulis dulu saja, ya. Saya akan jawab nanti di akhir di akhir sesi, karena ini kita tidak satu kesatuan, ya, tidak seperti biasanya. Oke, di dalam Kristus kematian telah ditaklukkan. Nah, ini kabar baiknya saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, karena Kristus bangkit, dia sudah mati dan dia bangkit menunjukkan bahwa kematian pun tidak berkuasa atas dirinya. Ya, kematian tidak dapat mengalahkan kehidupan ilahi. Ya. Ini yang terkenal di 1 Korintus, hai umat di manakah, hai maut di manakah kemenanganmu, hai maut di manakah sengatmu, ya. Salah satu yang sering dipakai dalam misa arwah. Oke, jangan takut, aku adalah awal dan akhir yang hidup, dan aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selamanya, dan aku memegang segala kunci maut dalam kerajaan maut. Menunjukkan bahwa Yesus yang bangkit ini menjadi penguasa maut sekarang. Kematian tidak lagi sesuatu yang menyeramkan, ya, karena sudah dikuasai oleh Yesus. Dan sekarang dinyatakan oleh kedatangan Yerusalem, 2 Timotius, dan sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut. Ya. Jadi kematian sekarang adalah tidak sesuatu yang menakutkan, tapi karena kebangkitan Kristus menjadi sebuah harapan. Ya. Kita lihat Paulus sekali lagi, Filipi salah satu ayat dari Paulus yang menjadi favorit saya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi baik hidup maupun mati kita adalah punya Kristus. Karena dengan kematian kita akan bersatu kembali dengan Kristus. Bersatu secara lebih sempurna dengan Kristus. Di dunia kalau kita hidup dalam rahmat, kita sudah hidup bersatu dengan Tuhan. Itu kabar baiknya saat kita menerima sakramen, ya, saat kita menerima ekaristi, kita sebenarnya sudah bersatu dengan Tuhan, ya, secara sakramental, secara spiritual. Tetapi nanti saat kita meninggal, ya, bersatu dengan Tuhannya akan semakin real, ya, semakin nyata. Dan ini menjadi suatu pengharapan bagi kita semua yang percaya kepada Kristus. Ya, puji Tuhan. Ini belajar di Santo Paulus, ya. Oke, pertanyaan Romo Bayu. Oke. Apa? Jika kita telah ditebus, mengapa kita masih mengalami kematian, ya? Romo, kita sudah dibaptis, ya, kan kita sudah ditebus, sudah menerima rahmat Tuhan yang hilang, kenapa kita masih mati? Kenapa kita masih merasakan sakit? Oke. Jawabannya ada di KGK. KGK itu Katekismus Gereja Katolik, ya, kumpulan ajaran-ajaran Gereja Katolik. Di sana dikatakan bahwa di dalam orang-orang yang dibaptis tetap ada
beberapa akibat sementara dari dosa. Jadi akibat sementara dari dosa. Akibat permanen dari dosa adalah putusnya hubungan dengan Tuhan. Ini sudah diobati, ya, sudah diobati oleh sakramen pengakuan dosa atau sakramen baptis, ya. Tetapi ada efek-efek lain yang disebut sebagai efek sementara yang tidak maut, yang tidak akan bawa kita ke dalam dosa, itu tetap ada, ya, seperti penderitaan, penyakit, kematian, kelemahan yang berhubungan dengan kehidupan. Ada juga kelemahan tabiat, kecondongan kita kepada dosa, ya, yang disebut sebagai konkupiscensia, keinginan tidak teratur, ya. Karena keinginan tidak teratur tertinggal untuk keperjuangan, maka ia tidak akan merugikan mereka yang tidak menyerah kepadanya dan yang dengan bantuan rahmat Yesus Kristus menantangnya dengan perkasa. Malahan lebih dari itu, siapa yang berjuang dengan benar akan menerima mahkota. Jadi dalam kebijaksanaannya Tuhan mengizinkan kita tetap merasakan penderitaan, merasakan rasa sakit, merasakan penyakit, ya, dan akhirnya kita mati. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana di situ. Rencananya apa? Ini bagian dari rencana Tuhan untuk mendidik kita menjadi dewasa dalam iman, ya, menjadi dewasa dalam iman, ya, agar kita perkasa, dikatakan dalam KGK, ya. Coba saya poin. Ya, menjadi dengan rahmat Tuhan menjadi perkasa. Kita berjuang dengan benar agar menerima mahkota. Iya. Jadi memang rencana Tuhan kita tetap mengalami penderitaan, mengalami hal-hal buruk dalam hidup dan akhirnya mati. Kenapa? Karena salah satu alasannya menurut gereja adalah ini bagian dari kebijaksanaan Tuhan untuk mendidik kita melalui penderitaan. Seorang Bapa yang baik tentunya tidak hanya mendidik dengan hal-hal yang enak, yang gampang, tetapi juga kadang-kadang dengan hal-hal yang keras, ya, hal-hal yang tidak mudah dicerna, tetapi untuk kebaikan kita juga. Oke, ini jadi rencana Tuhan, kenapa Dia tidak mengembalikan kehidupan kekal. Ya, tapi nantinya akan diberikan, ya, tetapi kita harus melalui proses dulu. Oke, Romo Bayu, apakah setiap orang mengalami kematian? Ya, jawabannya kalau kita lihat bukti-bukti di kitab suci, ya, ada hal yang menarik. Kenapa di kitab suci dikatakan berbicara tentang Henok, Kejadian 5, dan Elia, Nabi Elia, 2 Raja-Raja 2, yang diangkat ke surga tanpa kematian. Jadi Tuhan memberikan semacam exception, pengecualian. Karena Dia yang membuat peraturan, ya Dia bisa membuat pengecualian, ya. Jadi ada beberapa tokoh kitab suci yang memang tidak mengalami kematian. Santo Paulus juga berkata bahwa orang-orang yang masih hidup saat kedatangan Yesus yang kedua, atau nama teknisnya parusia, akan langsung diadili tanpa mengalami kematian. Nah ini jadi kalau kita, contohnya kalau kita, ya, terus besok atau nanti malam Tuhan datang, ya kita langsung diadili. Tidak perlu lagi mati, ya, langsung diadili. Ini menurut Santo Paulus di 1 Tesalonika 4, ya. Jadi ada kondisi-kondisi di mana kita tidak akan mengalami kematian. Tetapi di luar ini, ya, normalnya, naturalnya, kodratnya kita akan mati semua, ya. Tapi sekali lagi jangan takut dengan kematian, karena kematian adalah pengharapan, ya. Bagiku hidup adalah Kristus, kematian adalah keuntungan. Jadi kita ingat itu selalu, ya, pegangan kita. Oke, itu tadi tentang kematian. Kita masuk hal kedua, pengadilan. Setelah kematian kita langsung diadili, ya. Oke, ada 2 jenis pengadilan menurut Gereja Katolik, pengadilan khusus dan pengadilan umum. Ya, maksudnya pengadilan khusus itu apa? Oke, jadi setelah meninggal kita secara langsung dan secara pribadi, secara personal akan dihadili. Ini kata Ibrani 9 yang paling jelas. 27 dikatakan kita setelah hanya meninggal sekali, mati sekali, dan langsung menghadapi pengadilan. Jadi tidak ada waktu jalan-jalan lagi, ya. Langsung menghadap Tuhan, ya. Dan ini pengadilan umum adalah semua orang akan diadili lagi di kedatangan Allah, ya, kedatangan Yesus yang kedua. Jadi general judgment dalam bahasa Inggris, dan semua akan dibangkitkan dan akan diadili. Jadi mereka yang sudah pasti masuk, yang sudah ada di surga,
sekarang mereka masuk surga dengan tubuh mulia. Ya, bagi mereka yang sudah di neraka, mereka akan masuk neraka dengan tubuh mereka juga, ya, tubuh yang saya juga, ya, tubuh yang dibangkitkan, ya. Dan ini menjadi pengadilan terakhir dan juga pengadilan umum bagi semua orang, ya. Nah, itu bedanya dengan pengadilan khusus. Pengadilan khusus langsung setelah kita mati, pengadilan terakhir di hari terakhir, ya. Pengadilan umum itu di hari terakhir saat Yesus datang kembali. Tuhan adalah hakim kita. Jadi saat kita diadili, siapa yang menjadi hakim? Ya Tuhan. Jadi apa yang dilakukan Tuhan saat menghakimi kita, kadang-kadang kita dengar Romo Tuhan akan membuka buku kehidupan, ya. Buku, ya. Ada catatan di situ, ya. Ada catatan tentang segala hal baik dan buruk, ya. Kemudian kita punya malaikat sebagai pembela kita, ada juga iblis yang yang menuduh kita, ya. Tetapi sebenarnya itu bayangan dari cerita dongeng-dongeng yang tidak ada di kitab suci. Oke. Oke, pengadilan adalah adil dan, ya, pengadilan Tuhan adalah adil dan penuh belas kasihan, ya. Adil dan penuh belas kasihan, dan kalau kita ketemu ini yang pengadil kita, ya, akhirnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, Matius 25, 26, Yohanes 9, 39, 2 Korintus dan seterusnya. Dan pada dasarnya kita akan menuai apa yang kita tabur, ya. Kalau kita hidup baik, ya surga. Kalau hidup kita buruk, ya neraka. Dan semua hal akan diadili, ya, dari sesuai dengan keadilan lah, pikiran kita, ya, perkataan kita, perbuatan kita, ya, apa yang ada di dalam hati kita, ya, apa yang kita lakukan maupun yang tidak kita lakukan, atau kelalaian kita, ya. Jadi kalau kita doa tobat di awal misa, itu semua ada di situ sebenarnya, ya. Ya, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa, ya, dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Iya, jadi semua ya, itu hal-hal yang akan menjadi bagian dari pengadilan Tuhan. Ya. Nah, dari sini Tuhan akan mengadili. Hanya ada dua tujuan akhir, ya. Surga atau neraka. Siapa yang pengen masuk surga? Ya semua, ya. Puji Tuhan. Oke, bagaimana cara masuk surga? Ya pertama karena rahmat Tuhan. Ya, tidak ada yang bisa masuk surga karena rahmat Tuhan. Tetapi di sisi lain juga kita, ya, menurut ajaran Katolik, kita juga harus berpartisipasi dalam rahmat tersebut. Berpartisipasinya seperti apa, ya? Jadi orang yang, ya, berarti kita berpartisipasi dalam rahmat tersebut, menerima rahmat tersebut, menghidupi rahmat tersebut, ya, membuat rahmat tersebut berbuah dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Ya. Dan orang yang mati dalam rahmat, yang meninggal dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah, ya, itu bisa langsung masuk ke surga atau harus melalui api pencucian, ya, atau yang disebut sebagai purgatorium. Nanti saat kita masuk ke bahas purgatorium akan saya jelaskan lagi kenapa kok yang satu masuk surga langsung, yang satu tidak, ya. Para kudus yang sudah dibeatifikasi, kanonisasi itu sudah langsung masuk surga, tetapi kenapa yang lain harus tinggal di api pencucian? Nanti akan saya terangkan saat kita bahas api pencucian. Kemudian ada orang yang masuk neraka. Mereka ini siapa? Orang yang meninggal dalam keadaan pemberontakan dan melawan Allah sampai akhir. Ya, sampai akhir Tuhan mencoba untuk menyelamatkan kita. Tapi kita tetap berkeras hati, ya, memutuskan untuk menjadi musuh Tuhan. Ya, dalam mati dalam kondisi dosa berat dan tanpa mau bertobat, ya, menolak bertobat. Ya, kalau seandainya orang dalam detik-detik terakhir, ya, masih menerima Tuhan Yesus, bertobat, ya, masih ada kesempatan untuk selamat, ya. Mungkin akan lebih panjang atau lebih dalam tanda petik lebih panjang waktunya di api pencucian. Ya, nanti akan saya jelaskan di api pencucian, ya. Pada saat kematian, setiap manusia menerima ganjaran abadi dalam jiwanya yang tidak dapat mati. Jadi sekali lagi jiwa tidak dapat mati, ya. Ini berlangsung dalam suatu pengadilan khusus yang menghubungkan kehidupan dengan Kristus. Entah masuk ke dalam kebahagiaan surgawi melalui api penyucian atau langsung masuk ke dalam kebahagiaan surgawi atau mengutuki diri untuk selamanya di neraka. Oke. Itu hanya dua jalurnya. Dan ini semua tergantung akhirnya kepada kita. Jadi
Nanti akan kita bahas walaupun Tuhan itu mengadili, jadi hakimnya, sebenarnya kita juga yang akan mengadili diri kita sendiri. Apakah kita ini untuk Tuhan atau melawan Tuhan? Kita ini menjadi dalam persahabatan dengan Tuhan atau kita ya melawan Tuhan sampai akhir, bermusuhan dengan Tuhan. Oke, kita mampir dulu ke neraka. Iya. Neraka. Oke, neraka itu seperti apa, Romo ya? Kita lihat. Neraka menurut KGK 1035, ajaran gereja mengatakan bahwa neraka itu ada. Oke, jadi kalau teman-teman bilang neraka tidak ada, teman-teman bukan Katolik ya. Dan bahwa neraka itu berlangsung sampai selama-lamanya. Jadi kalau yang sudah neraka tidak bisa keluar lagi. Ya. Jiwa orang mati dalam keadaan dosa berat masuk neraka api abadi. Oke, kata yang digunakan adalah api abadi walaupun dalam tanda petik ya, karena nanti akan kita lihat apa yang terjadi di neraka. Oke, dalam kitab suci kata neraka itu disebut sebagai Gehenna. Ya, kata Gehenna ini sebenarnya nama tempat ya, nama tempat ya. Nama Gehenna itu artinya lembah Ben Hinnom ya. Ini terletak di selatan kota Yerusalem. Dan tempat ini di kitab suci terkenal sebagai tempat anak-anak dipersembahkan sebagai korban dalam api untuk dewa Molok ya. Jadi tempat persembahan manusia, ya, anak-anak bayi sembahkan kepada dewa Molok yang adalah sembahan palsu atau berhala. Ya. Jadi tempat ini tempat terjadinya penyembahan berhala yang sangat keji. Kemudian tempat ini dikutuk ya. Ini tempat ini dikutuk oleh para nabi. Dan pelan-pelan istilah Gehenna atau lembah Ben Hinnom ini diasosiasikan dengan tempat hukuman kekal bagi mereka yang memberontak melawan Tuhan. Ya, Yesaya 66:24. Gehenna. Dan teman-teman sekalian, mungkin ini sedikit mengejutkan bahwa kalau ada salah satu tokoh kitab suci yang berbicara tentang neraka cukup banyak, ya, dia tidak lain adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus adalah satu orang ya, dilihat tokoh kitab suci yang sangat serius dalam berbicara tentang neraka. Dan dia berbicara neraka tidak hanya sekali dua kali, bahkan berulang kali. Menunjukkan realitas neraka ini suatu yang serius. Main-main. Sebagai contoh ya, Matius 8, sedangkan anak-anak kerajaan ke dalam kegelapan ya, kegelapan paling gelap. Terdapat ratap dan kertak gigi. Ya. Membunuh dia senasib, jadi dengan orang-orang munafik. Ya. Jadi orang-orang munafik akan ada di neraka. Ada ratapan dan kertakan gigi. Matius 24. Ayat 13, campakkan ke dapur api. Ya. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Ya. Nah, ini bahasa-bahasa yang digunakan oleh Yesus dan juga kitab suci untuk menggambarkan neraka. Tetapi sekali lagi bahwa neraka adalah realitas spiritual, ya, realitas rohani yang pada dasarnya ditujukan kepada jiwa kita. Ya, kepada jiwa orang-orang yang membenci Tuhan, orang jiwa-jiwa yang menolak Tuhan. Jadi image atau gambaran yang menggunakan kegelapan, api, ratap dan kertak gigi ini adalah bahasa-bahasa simbolis ya untuk menggambarkan atau untuk merujuk pada realitas neraka. Jadi apakah ada api di neraka ya? Kemungkinan besar tidak ada ya. Kenapa? Ya ada seorang santa yang bilang, Catherine of Genoa, yang bilang kalau api digunakan Tuhan ya di neraka berarti dia bilang api tidak mungkin digunakan Tuhan di neraka. Karena apa? Karena api adalah ciptaan Tuhan yang baik juga. Ya. Itu jawabnya. Apakah gelap di sana? Ya mungkin ya. Ratap dan kertak gigi ya seperti juga tidak mungkin karena jiwa tidak punya gigi lagi. Oke. Jadi ini sebuah gambaran ya, sebuah gambaran tentang bagaimana neraka itu tempat yang sangat-sangat memberikan kita penderitaan. Kita lihat dari Yohanes Paulus, Santo Yohanes Paulus kedua, gambaran tentang neraka yang dihadirkan kitab suci kepada kita harus ditafsirkan dengan tepat. Mereka menunjuk rasa frustrasi dan kehampaan dari hidup tanpa Tuhan. Daripada sebuah tempat, mereka
neraka lebih menuju kepada keadaan orang-orang yang dengan bebas memilih secara definitif memisahkan diri dari Tuhan yang merupakan sumber dari semua kebahagiaan. Ya, jadi kalau sekarang kita lihat bahwa neraka itu bukan sekedar tempat tapi sebuah kondisi. Ya, sebuah kondisi di mana seseorang memisahkan diri secara permanen dengan Tuhan. Penderitaan neraka yang paling buruk adalah perpisahan abadi dengan Allah. Hanya di dalam Dia manusia dapat menemukan kehidupan dan kebahagiaan, karena untuk itulah diciptakan, itulah ia dirindukan, yang ia rindukan, ya. Jadi saat kita berdosa di dunia ini, kita misahkan diri dari Tuhan. Dan kalau kita terus berdosa dan memisahkan diri dari Tuhan sampai akhir, sampai mati, ya konsekuensinya apa? Ya perpisahan ini akan dibuat permanen dalam kematian kita. Jadi tanpa disadari kita adalah hakim dari keputusan kita sendiri untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Oke, tanya Romo. Jika Tuhan adalah Maha Pengasih, ya, mengapa Dia menghukum manusia dan dengan memasukkan mereka ke neraka? Iya juga ya. Kalau Tuhan itu Maha Pengasih, Tuhan adalah kasih, kenapa Dia masukin orang ke neraka? Jawabannya seperti ini ya. Ada dua jenis hukuman. Ya. Ada yang disebut sebagai hukuman positif atau ekstrinsik dari luar. Ada hukuman alami atau hukuman intrinsik yang dari dalam. Hukuman positif berasal dari otoritas eksternal, sedangkan hukuman alami berasal dari dalam pelanggaran itu sendiri. Neraka itu bukan adalah hukuman alami, bukan hukum positif. Jadi contohnya sederhana ya. Kalau kita ngebut ya, kalau kita ugal-ugalan mengemudi, hukum positifnya apa ya? Kita ditangkap, kita ditilang, ya mungkin masuk penjara. Ya. Tapi itu hukuman positif dari luar. Tapi juga ada hukuman alaminya. Hukuman alaminya apa? Ya kalau kita mengemudi ugal-ugalan ya kemungkinan besar kita akan mengalami kecelakaan atau melukai orang lain. Jadi ini konsekuensi alami yang terlahir dari tindakan kita sendiri, yang bukan diimpos dari luar, tetapi berasal dari dalam diri sendiri. Ya, jadi neraka itu adalah konsekuensi tindakan-tindakan kita, bukan Tuhan yang menghukum. Oke, kita lihat dari Yohanes Paulus lagi ya, neraka sebagai hukuman. Neraka adalah bukan suatu hukuman yang dipaksakan secara eksternal oleh Tuhan, tetapi adalah akibat dari perkembangan premis yang telah ditetapkan oleh manusia dalam kehidupan. Oleh karena hukuman kekal tidak dapat dikaitkan dengan inisiatif Tuhan, karena dalam keraiman cintanya Dia hanya menginginkan keselamatan atas semua makhluk yang diciptakannya. Ya, Tuhan ingin semua kita selamat. Dan kenyataannya manusialah yang menutup diri ya dari kasih-Nya. Dan hukuman ini tepatnya terdiri dari pemisahan dari Tuhan secara definitif yang dipilih secara bebas. Jadi pemisahan dari Tuhan secara bebas dan definitif dan dikonfirmasikan dengan kematian dan menutup pilihannya untuk selamanya. Pengadilan Tuhan meratifikasi keadilan ini. Jadi dua-duanya ya, Tuhan itu menjadi hakim dalam artian Dia meratifikasi pilihan kita. Kita juga menjadi hakim kita sendiri dengan perbuatan dan pilihan-pilihan kita. Oke, itu neraka ya. Jadi bisa kita bayangkan luar biasa neraka kalau kita tahu Tuhan itu sumber kebahagiaan dan kehidupan kita, tapi kita menolak Dia untuk selamanya. Bayangkan secara sederhana kalau kita lagi lapar dan di depan kita ada ayam goreng ya, ayam goreng, dan kita suka sekali sama ayam goreng. Tapi entah kenapa ada sesuatu yang membuat kita tidak bisa menggapai, tidak bisa menikmati ayam goreng tersebut. Ya. Jadi hasratnya, laparan di sana, pengen makan, tapi kita tidak bisa makan. Ada sesuatu yang memisahkan kita dari ayam goreng tersebut. Ya. Jadi bagaimana rasanya? Penderitaannya luar biasa sekali ya. Dan kalau teman-teman masuk neraka ya, kalau kita masuk neraka ya, perasaan seperti ini, hasrat yang tidak terpenuhi ini akan dikalikan berkali-kali ya, infinity ya, sampai tidak terbatas ya, dikalikan tidak terbatas, multiplied infinitely ya, infinitely ya. Jadi kita bisa lihat ya, kalau kita lapar tidak bisa makan, padahal makanan di situ sudah luar biasa sakitnya ya luar biasa rasanya ya, tetapi dalam neraka hal ini akan dikalikan beribu-ribu kali lagi ya, perasaan seperti ini. Karena Tuhan itu sumber kebahagiaan yang tidak terbatas ya, dan kita tidak dapat itu ya
kehilangan kita pun tidak terbatas. Ya, itu neraka. Oke. Semoga kita tidak masuk sana, teman-teman. Oke, selamat datang di surga. Iya. Surga itu kita lihat dulu ya, surga di kitab suci seperti apa. Kata surga dalam kitab suci, bahasa Ibrani adalah Hasamayim, bahasa Yunani adalah Uranos, ya. Biasanya ini merujuk pada langit atau atmosfer, ya, kata samayim atau surga di atas. Makanya surga itu di atas karena memang ini nama lain dari langit atau atmosfer. Dan dalam kitab suci ya langit itu surga itu adalah rumah Tuhan, ya. Ini adalah tujuan orang kudus pergi, tujuan kemana orang kudus akan pergi setelah mereka meninggal, ya. Dan juga ganjaran terakhir dan tempat tinggal kita yang sesungguhnya, ya. Dari Kolose 1 dikatakan kita adalah warga negara, ya, surga. Jadi seringkali kita mendefinisikan surga sebagai tempat di atas, ya. Karena memang ini bahasa gambaran-gambaran yang kita temukan di kitab suci, ya. Surga di atas, neraka di bawah. Surga itu tempat awan, ya. Jadi kalau ada gambaran ada malaikat main harpa di atas awan, ya. Ini kan gambaran-gambaran yang sering kali muncul. Tetapi sekali lagi bahwa surga itu sebuah realitas rohani. Sama dengan neraka yang ada realitas rohani, surga juga realitas rohani yang di luar imajinasi kita, ya, di luar apa yang bisa kita bayangkan. Jadi apa yang kita dengarkan selama ini tentang surga, ya di surga itu di atas langit, ya, malaikat bermain musik kepada Tuhan, segala macam, ini hanya imajinasi yang membantu kita untuk mengerti sedikit gambaran akan surga. Tetapi realitas surga jauh lebih besar dari itu, ya. Oke. Kembali kepada Paus Yohanes Paulus II, dalam konteks pewahyuan, kita tahu bahwa surga atau kebahagiaan bukanlah suatu tempat di mana kita, ya, bukan suatu tempat di mana kita dapat menemukan diri kita secara abstrak maupun secara fisik di awan, bukan, ya. Tapi adalah merupakan sebuah hubungan yang hidup dan personal dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Pertemuan kita dengan Bapa terjadi di dalam Kristus yang bangkit melalui persekutuan dengan Roh Kudus, ya. Jadi relasi dengan Tuhan secara sempurna. Kalau neraka terpisah secara sempurna, secara definitif, surga saat kita bersatu dengan Tuhan secara definitif. Sebenarnya gampang sih membedakan surga dan neraka dalam ajaran Katolik, ya. Yang satu terpisah dari Allah, yang satu bersatu dengan Allah. Referensinya selalu Tuhan Allah, ya. Orang yang mati dalam rahmat dan persahabatan Allah disucikan sepenuhnya akan hidup selama-lamanya bersama Kristus. Mereka serupa dengan Allah untuk selama-lamanya karena mereka melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Dari muka ke muka, dari mata ke mata. Jadi surga itu seperti apa? Ada beberapa definisi atau beberapa gambaran yang dipakai oleh para teolog untuk menggambarkan tentang surga. Yang pertama adalah beatific vision atau penglihatan beatific, penglihatan surgawi. Jadi apa yang terjadi saat kita meninggal, jiwa kita kalau masuk surga, ini jiwa kita, mata jiwa kita, mata intelek dalam tanda petik, karena kita nggak punya mata, jiwa kita punya mata, ya, akan melihat, ya, kodrat atau esensi Tuhan. Kita akan melihat Tuhan sebagaimana adalah Tuhan, ya. Dan ini bagaimana, Romo, ya? Melihat Tuhan sebagaimana Tuhan itu bagaimana? Santo Yohanes bilang kita tidak tahu apa yang kita akan alami di surga, tapi kita percaya bahwa Tuhan telah melakukan yang sangat baik buat kita. Ya. Itu akan menjadi bagian kita kalau kita setia sampai akhir. Ya. Nah, ini yang paling kedua, yang paling sederhana adalah pemenuhan hasrat kita. Bahwa kita di dunia ini punya hasrat, ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita kalau lapar ya hasratnya pengen makan. Dan kebetulan kalau kita dapat makan ayam goreng yang tadi sudah disediakan dan kita makan, kita merasa puas, ya. Merasa puas, merasa bahagia, ya, merasa senang, ya. Ini hasrat kita yang terpuaskan. Tetapi masalahnya dengan hal-hal duniawi adalah hal-hal duniawi tidak akan pernah memuaskan hasrat kita. Karena hal-hal duniawi itu terbatas. Makanya kita harus bersatu dengan Tuhan. Kenapa?
Karena hanya Tuhanlah yang dapat memenuhi hasrat kita yang tidak terbatas. Karena dia sendiri tidak terbatas. Ya. Jadi bayangkan betapa nikmatnya makan ayam goreng saat kita lapar ya. Dan kalikan perasaan itu ya, pemenuhan hasrat itu bermiliar-miliar kali. More or less itu seperti surga ya. Ya, dan ini dikalikan bermiliar-miliar kali pun masih kurang cukup ya. Tidak terbatas ya. Jadi kita diciptakan untuk Tuhan. Dan hanya Tuhan yang dapat memenuhi hasrat terdalam kita. Makanya waktu Santo Thomas mau meninggal, dia ditanya Tuhan ya, pendapat penglihatan Tuhan, Thomas Aquinas, dia menulis tentang Yesus sangat luar biasa ya. Tulisan-tulisan Santo Thomas itu luar biasa. Dia kemudian mendapat Yesus hadir, lalu Tuhan Yesus bilang, kamu sudah menulis sangat baik tentang aku, Thomas. Kamu mau apa dari aku? Maka jawaban Thomas apa ya? Dia tidak minta uang, dia tidak minta buku baru, dia tidak minta tambah pinter ya, umur panjang tidak. Dia hanya minta Tuhan, tidak ada yang lain kecuali Engkau yang aku minta. Ya, karena Thomas juga mengerti bahwa hanya Tuhan sendiri yang dapat memenuhi segala hasrat kerinduan kita. Jadi itu salah satu gambaran apa yang akan terjadi di surga. Ya, jadi hanya salah satu gambaran ya, karena pada akhirnya kita juga tidak selama kita masih di dunia kita juga tidak akan mengerti. Jadi nanti teman ya silakan kalau ada yang masuk surga duluan bisa SMS saya apa yang terjadi di surga. Oke. Tanya Romo Bayu, oke. Apakah surga membosankan, Romo? Jawabannya ya, ada yang bilang bahwa surga itu membosankan. Kenapa? Karena tiap hari ya selama-lamanya hanya memuji Tuhan, ya hanya menyembah Tuhan, ya hanya bernyanyi buat Tuhan, ya hanya melakukan hal-hal baik. Membosankan Tuhan ya. Kalau kita ke gereja aja setelah 1 jam mulai bosan ya, apalagi dia di gereja selama-lamanya ya. Ya, sebenarnya ya kebosanan adalah emosi yang datang dari sifat manusia yang terluka ya. Dari kodrat manusia yang jatuh karena dosa, kita merasakan hal-hal bosan. Kalau kita makan hal-hal ini, setelah berapa lama kita bosan. Kalau kita melakukan ini, setelah berselama-lama kita bosan. Tapi kebosanan ini bukan hal yang sesuatunya natural buat kita. Ini karena salah satu efek dari dosa juga. Efek dari kodrat kita yang terluka. Di surga kita sudah disempurnakan oleh rahmat Tuhan. Dan tentunya kita tidak akan pernah lagi merasakan apa itu bosan. Ya, jadi jangan khawatir. Ya kadang-kadang kita pikir, waduh di surga selama-lamanya melihat Tuhan ya. Bosan ya. Enggak, karena di surga kita tidak akan merasakan hal itu lagi. Oke, tentang surga ya, nanti kita akan masuk masuk tentang api pencucian, ya api pencucian. Oke, jadi ini bagian terakhir dari kita ajaran malam hari ini. Api pencucian, siapa yang masuk dalam rahmat dalam persahabatan Allah, namun belum disucikan sepenuhnya, ya, jadi belum sepenuhnya suci, memang sudah pasti akan selamat, ya. Tetapi masih harus menjalankan satu penyucian untuk memperoleh kekudusan yang perlu supaya masuk dalam kegembiraan surgawi. Jadi ada orang-orang yang meninggal dan mungkin kebanyakan dari kita dalam kondisi persahabatan dengan Tuhan ya. Secara fundamental kita mencintai Tuhan. Ya, kita sudah berusaha bertobat, sudah berusaha hidup baik, tapi dari waktu ke waktu kita jatuh dalam dosa ya, dari waktu ke waktu kita gagal ya. Ya, ini ada solusinya ya. Tuhan yang murah hati memberikan sebuah solusi. Ya, karena kamu pada dasarnya mencintai aku, ya kamu boleh hidup bersama aku selama-lamanya. Tetapi kamu belum murni karena masih ada kelekatan duniawi, ya. Makanya kemurnian ini, ketidakmurnian ini perlu dimurnikan, ya, karena menurut Wahyu 21-27 dikatakan tidak ada hal-hal murni yang bisa masuk surga, ya. Hal-hal yang tidak murni tidak akan bisa masuk surga. Di Matius 5:12 juga dikatakan hanya orang yang murni hatinya bisa melihat Tuhan. Jadi memang kita butuh proses pemurnian bagi kita yang masih punya kelekatan di hal-hal duniawi yang belum murni.
Dan realitas api pencucian sebenarnya sudah ada ya di kitab suci. Walaupun kata purgatorium memang tidak ada, tapi nanti kita lihat kata api ada ya, kata api ada di kitab suci. Mari kita lihat, saya tidak akan bahas semuanya, saya akan bahas 2 ayat saja atau 2 perikop saja karena kita tidak punya banyak waktu. Pertama, Yesus sendiri Matius 12:32. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini dan di dunia yang datang pun tidak. Ya, jadi Tuhan Yesus berbicara tentang dosa melawan Roh Kudus. Tapi kita tidak akan bahas dosa melawan Roh Kudus sekarang, itu topik buat yang lain. Tapi kita mau lihat ada pengampunan dosa di dunia yang akan datang. Pengampunan dosa tidak hanya terjadi di dunia ini, tetapi di dunia yang akan datang. Pertanyaannya sekarang, pengampunan di dunia yang akan datang itu di mana? Apakah di surga? Ya, sepertinya tidak, karena di surga tidak ada pengampunan karena tidak perlu. Semuanya yang ada di surga sudah murni. Apakah di neraka? Juga tidak mungkin karena di neraka tidak ada pengampunan. Yang sudah masuk neraka ya di neraka secara permanen. Jadi ada sebuah kondisi, sebuah tempat dalam tanda petik di mana pengampunan itu ada. Ya, penyucian itu ada. Ya, tempat ini kemudian disebut sebagai api pencucian atau purgatorium. Kondisi di akhirat di mana ada pengampunan dosa. Ya, kita disucikan untuk mempersiapkan diri masuk surga. Oke. Nah, ini Tuhan sendiri yang bilang bahwa ada tempat dalam tanda petik, ada sebuah kondisi di mana kita akan dimurnikan, akan diampuni dosanya setelah kita mati. Ini bukan surga, bukan neraka. Ini adalah yang disebut sebagai purgatorium atau tempat api pencucian, ya. Kemudian dari Paulus, ya ini salah satu yang penting juga karena kata api digunakan di sini, ya. Entah kau membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, dan Allah ialah kamu. Oke, maksudnya apa di sini ya? Sebenarnya Yesus bilang apa di sini? Oke, Paulus bilang apa di sini? Jadi konteksnya bahwa Paulus ini menggambarkan gereja sebagai bait Allah. Dan waktu Paulus mendirikan gereja di Korintus, dia mendirikan gereja, Paulus seorang pendiri, yang adalah bait Allah dan fondasinya adalah Kristus. Jadi dia menanamkan iman kepada Yesus, dan ini adalah fondasi dari gereja di Korintus. Dan fondasi bagi gereja di mana saja ya, fondasi kita. Nah ini sekarang tergantung bagi orang-orang Kristiani di Korintus dan bagi kita semua, mau membangun bait Allah dengan apa? Fondasinya sudah ada, sekarang kita membangun di atasnya dengan apa? Ya. Dengan pekerjaan yang baik, itu entah dengan disimbolkan dengan emas, perak, dan batu-batu mulia atau permata, atau dengan pekerjaan yang tidak baik, disimbolkan seperti kayu, rumput kering, atau jerami, ya. Pekerjaan-pekerjaan yang kurang baik. Ya, jadi terserah kita mau bangun di atas fondasi ini apa. Pekerjaan yang baik disimbolkan dengan emas, atau pekerjaan yang kurang baik seperti jerami. Dan ini pada akhirnya hari Tuhan itu saat kita mati ya akan diuji, akan dites dengan api ya. Api apa? Api di sini merujuk pada api kasih Allah ya. Api kasih Allah karena apa? Karena orang yang melihat Tuhan itu akan terbakar ya dengan kasih api Allah, karena kasih adalah suatu sangat yang intens ya, kalau seperti api ya.
Makanya malaikat tingkat tinggi, tingkat 1 adalah para serafim. Ya, kenapa mereka disebut serafim? Serafim itu artinya yang terbakar. Yang terbakar kenapa? Karena mereka terbakar oleh kasih Allah. Serafim. Ya, silakan cek YouTube saya tentang tiga malaikat agung. Tentang malaikat agung, ya. Malaikat Rafael dan sebagainya. Rafael, Michael, dan Gabriel. Apakah mereka serafim? Nah, ini akan dites. Jika tahan uji pekerjaannya oleh api, maka akan mendapatkan pahala. Jika pekerjaannya kurang baik, maka pekerjaannya akan dihancurkan. Ya. Jadi pekerjaan yang kurang baik itu mungkin adalah contohnya ya kalau kita melakukan hal baik kurang maksimal. Ya. Kenapa? Karena kita masih punya motif-motif tidak murni ya, kita berbuat baik tapi masih pengen cari popularitas ya. Nah, ini pekerjaan yang nanti akan dimurnikan, dihancurkan ya. Motivasi yang tidak murni ini, kelekatan kita akan dihancurkan. Tetapi jangan khawatir ya, walaupun setelah melewati api kita tetap selamat. Ya, kenapa? Karena fondasinya Kristus. Ya, karena kita punya fondasi Kristus, walaupun membangunnya kurang baik, ini akan dimurnikan dengan api. Tapi jangan khawatir, kita akan selamat. Ya, jadi proses pemurnian dengan api ilahi ini hal yang disebut sebagai api pencucian. Ya, api penyucian, maaf ya. Katanya Romo Bayu, apakah jiwa-jiwa penyucian dikirim ke neraka? Jawabannya tidak ya. Karena jiwa-jiwa tersebut telah diadili secara definitif dan jiwa-jiwa itu tidak bisa lagi maaf kata-katanya salah, nanti saya perbaiki mendapatkan keselamatan. Jadi kalau yang sudah diadili mendapatkan keselamatan, ya dia akan selamat walaupun tinggal dalam proses pemurnian, ya penyucian. Tapi mereka sudah pasti masuk surga dan tidak akan kembali ke neraka. Purgatorium adalah bukan tujuan ketiga, melainkan sebuah tahap penyucian sebelum masuk surga. Oke, apa yang bisa kita lakukan untuk jiwa-jiwa di api penyucian? Kita bisa berdoa bagi mereka, kita bisa mempersembahkan ekaristi, itu yang paling penting. Kemudian juga kita bisa memohonkan indulgensi bagi mereka. Ya, jadi bagi teman-teman yang ingin tahu banyak tentang indulgensi, bisa cek dalam YouTube saya ya, di Bayu Ruseno. Ini sekarang saya sedang membahas tentang indulgensi, kontroversi atau berkat. Kadang-kadang kita masih banyak salah paham tentang indulgensi. Jadi kalau pengen tahu lebih dekat, silahkan cek di Bayu Ruseno YouTube channel.